Shalom, kembali berjumpa dalam Sapaan Firman. Kita percaya di dalam segala kondisi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang merasakan ketidakjelasan dalam kehidupan. Dan visi yang mulai kabur untuk melihat masa depan. Bagaimana tidak? Pandemi belum juga berhenti. Dan entah sampai kapan berakhir, tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya. Itulah salah satu contoh keterbatasan kita sebagai manusia. Saat badai kehidupan berlangsung, begitu banyak muncul kecemasan. Di tengah-tengah kehidupan ini, kekhawatiran pun terjadi. Apalagi persediaan keuangan yang semakin menipis dan terus berkurang. Tekanan hidup yang menekan jiwa, sehingga menimbulkan kegelisahan dan stres dalam hidup ini. Banyak orang Kristen mulai kehilangan sukacita dalam menjalani hidup karena tekanan persoalan, masalah, pergumulan di dalam keuangan, di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, sehingga membuat kepala pening, stres, tidak tenang dalam hidupnya. Beban persoalan makin berat, pikiran makin ruwet, sehingga jiwa terganggu. Dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwa tertekan dan tidak ada sukacita. Hal yang sama pun dialami oleh Daud. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Konteks ayat ini, Daud sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya. Oleh karena perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil, orang yang tidak saleh, para penipu, musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat Daud mengalami tekanan jiwa. Jiwa yang tertekan sulit mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan. Sulit untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sulit untuk menerima visi Tuhan. Dan akan kehilangan sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hari ini, mungkin hal yang sama sedang kau alami. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Bagaimana kita menghadapi hal ini? Yang pertama, ayat ini berkata, berharaplah kepada Allah. Ketika jiwamu tertekan, ketika jiwamu gelisah, ketika engkau mengalami stres dalam kehidupan ini, yang pertama, berharaplah kepada Allah. Terkadang Allah memakai masalah-masalah yang ada untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti, lebih mengetahui akan dirinya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, paling intim, paling mendalam adalah dalam masa-masa sulit. Beban yang berat dan seolah-olah ditinggalkan olehnya. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah-tengah masa-masa yang sukar, tetap berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti, maka mata kita haruslah fokus kepada Tuhan, memandang Tuhan. Itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Berharap kepada Tuhan di masa-masa sulit. Apalagi setelah Allah tampaknya mendiamkan kita dalam pergumulan yang panjang, bukan sesuatu yang mudah. Namun, menjalani masa-masa sulit tanpa harapan, ibarat sebuah sampan
yang terkatung-katung tanpa arah di tengah lautan luas dan buas. Harapan kepada Allah adalah keyakinan bahwa apa yang Allah firmankan atau janjikan akan terjadi dalam hidup kita. Harapan kita berkaitan dengan iman. Ketika kita percaya kepada Allah, dengan segala perkataannya, kita mempunyai harapan. Berharap kepada Allah tidak berarti kesulitan-kesulitan hidup ini selesai. Malah kadang semakin berat. Namun, ketika kita berharap kepada Allah, semangat hidup kita berubah. Kita mendapat keyakinan. Kita tidak lagi seperti orang yang meraba-raba dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam kepastian. Berharap kepada Allah artinya bersandar, bergantung penuh dengan mengandalkan Tuhan sebagai penolong yang mampu dan sanggup melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap kemelut persoalan hidup kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jadi yang kedua, di tengah-tengah jiwa yang tertekan, jiwa yang gelisah, selain kita berharap hanya kepada Tuhan, yang kedua, bersyukurlah senantiasa. Sikap dan respon kita atas pergumulan mengakibatkan pilihan bagaimana jiwa kita untuk meresponnya. Ketika engkau tertekan dan makin membiarkan amarah, emosi, protes, bersungut-sungut, kecewa kepada Tuhan, maka jiwamu makin tertekan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Katakan, Tuhan, aku mau bersyukur untuk masalah yang besar ini. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya, saudara. Di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan. Ketika jiwamu tertekan, ketika jiwamu gelisah, bersyukurlah senantiasa. Masalah itu hanya bungkusnya. Isinya itu kebaikan dan berkat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Mazmur 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud katakan, engkaulah Allah penolongku, engkaulah Allah juru selamatku. Berarti yang ketiga, ketika jiwamu tertekan, jiwamu gelisah, percayalah, mujizat itu masih ada. Karena dialah Allah penolong kita. Yakinkan diri saudara, dan percayalah bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percayalah bahwa di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Sudah masih ingat bagaimana Abraham tetap percaya, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, karena umurnya sudah 75 tahun, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap percaya, masih ada mujizat. Penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan, yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran, bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita.
mujizat masih ada. Buat apa jiwa kita tertekan? Percaya pada firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara ajaib di tengah-tengah persoalan kita. Jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan. Tetapi di tengah-tengah masa-masa seperti itu, jangan didiamkan, jangan dibiarkan makin tertekan. Berubahlah dengan membuat kita berharap hanya kepada Tuhan, mengucap syukur senantiasa, dan percaya bahwa mujizat masih ada. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita, kegirangan, dan kemenangan bagi saudara dan saya. Haleluya. Sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.